مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadratul Mukarramin yang tiang hormati segenap panitia dan takmir Masjid Riyadus Shalihin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ibu para muhibbin, para pecinta ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang barakah. Mudah-mudahan Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang istiqamah hingga mendapatkan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Allah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah buka hati kita dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita menuju jiwa yang mutmainnah hingga Allah kumpulkan kita di dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi pada hadis yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid dharaini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataytumus salata fa'alaikum bis sakinati fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rawahu Syaikhan. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah. Apabila engkau hendak melakukan salat, fa'alaikum bis sakinah, maka hendaklah engkau solat itu dalam keadaan hati yang tenang. Jangan sampai engkau solat itu tergesa-gesa, kata Nabi. Fama adraktum fasallu. Namun apabila fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian dapatkan, fasallu, ikuti dia. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apabila kamu tertinggal dalam solatmu, maka sempurnakan ia.
Apa makna hadis ini para jamaah rahimakumullah? Pertama, hadis ini dalam ilmu fikih bermakna adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengerjakan solat, jangan sampai solat sambil tergesa-gesa. Bahkan itulah yang disebutkan oleh baginda Nabi, ada orang yang mencuri dalam solatnya. Mana yang disebut orang yang mencuri dalam solat adalah orang yang solat namun mencuri dalam hal dia curi tumakninahnya, dia curi bacaannya, dia curi ruku dan sujudnya. Solat yang dia lakukan tidak ada kenikmatan sama sekali, apalagi waktu tarawih. Nah, jadi orang yang mencuri dalam solat itu adalah mereka yang solat namun rukun dan syarat solat itu diabaikan. Ini dalam ilmu fikih. Kemudian yang kedua, Nabi katakan, fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapati dalam solatmu teruskan, lanjutkan. Artinya apabila kita solat berjamaah, kita menemukan satu jamaah niki, misalkan kita masbuk, ya, maka apa yang kita temukan dalam kondisi solat itu, maka ikuti saja, kata Nabi. Kemudian, wa ma fatakum fa'atimmu, apabila ada kekurangannya, maka tinggal kamu sempurnakan. Contoh, dalam kita solat berjamaah, mana yang terhitung kita tertinggal satu rakaat solat berjamaah itu? Apabila kita mengerjakan solat berjamaah, orang udah selesai ruku, maka kita sudah terhitung tertinggal satu rakaat. Tapi kalau ketika dia masih ruku atau sebelum ruku kita masbuk, maka masih kita dalam rakaat itu. Tapi kalau sudah selesai ruku, bangun dari ruku, terhitung kita sudah selesai tertinggal satu rakaat. Maka nanti ketika orang sudah salam, maka fa'atimmu, kata Nabi, sempurnakan apa kekurangannya. Paham maksud niki nggih? Terutama dalam sholat berjamaah ini. Dan tidak termasuk mendapatkan pahala sholat berjamaah apabila seseorang yang berjamaahnya keluar dari shaf berjamaah. Misalkan shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga penuh, tinggal kita sendiri di belakang. Sampai selesai sholat tidak ada pula orang yang datang ikut berjamaah. Maka satu orang yang di belakang membuat shaf baru itu, maka tidak termasuk sholat berjamaah. Ibu nggih, misal ibu-ibu nanti nih di depan pul pelungguh di belakang sendiri. Nah, ketika pelungguh di belakang sendiri tidak menemukan shaf untuk ikut di situ, maka tidak dapat kita pahala berjamaah, sama dengan kita sholat sendiri. Agak dendek bekeh-bekeh. Ya memang mulut itu shaf kaku nih. Nggak boleh. Nah, maka kita yang di depan, yang sudah ngaji, yang sudah tahu ilmunya, maka bagaimana cara kita? Kita yang sudah tahu ilmunya, pelungguh yang sudah punya ilmu agama di depan, ketika tahu ada orang di belakang sendiri, maka tidak apa-apa pelungguh mundur, sesuaikan dengan shaf orang itu agar dapat pahala berjamaah. Di mana arahkan kedua?
Yang penting ada temannya, itu terhitung satu saf. Lagu lamun mesa-mesa aja tetap dia terhitung sholat sendiri. Paham nih? Nah, lagu enggak dengan jok muri lurus kan pelunggu jontlak jok julu. Iya. Ya, diambil satu orang itu enggak boleh. Nah, jadi orang yang paham agama maka harus menyempurnakan saf yang telah dibuat oleh orang tersebut untuk menyelamatkan dari sholat jamaah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kaji hadis ini dari sudut pandang ilmu hadis? Nabi katakan, idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah. Kalau engkau lagi sholat, sholatlah dalam keadaan tenang. Jangan terburu-buru. Artinya nikmati sholatmu. Cuma terkadang kita di sini kurangnya kita, Bapak Ibu. Banyak kita yang sholat tapi nikmat sholat itu yang belum bisa kita nikmati. Betul? Hingga sholat sekedar sebagai kewajiban saja, tapi efek daripada sholat itu belum ada dalam hati kita. Hingga apa yang terjadi? Sholat ya sholat, gosip tetap jalan. Sholat ya sholat, gibah bilang jebak. Sholat ya sholat, ngambil hak orang tetap. Nah, padahal kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Cuma masalahnya banyak kita yang sholat lagu sab dalam sholat no kancen sembahyang nonden pada besapa endah. Ini dia sholat lagu den demen le imam. Wah, mun imam dia aja mun dikah kedung ja ndek kemele. Apa guna sholatnya? Ibu, makanya iblis katakan, saat iblis datang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadikan kita ini banyak tergoda oleh rayuan Azazil, rayuan daripada iblis itu penyebabnya cinta Allah sedikit, cinta dunianya yang banyak. Kita banyak takut miskin, kita banyak takut diuji, kita banyak takut melarat, padahal kita sholat, padahal kita zikir. Kalau kita betul yakin sama Allah, Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah ingkar janji kepada hambanya. Betul? Iya. Jangan bergantung kepada manusia. Kalau kita menggantungkan harapan kepada orang, bersiaplah untuk kecewa. Karena manusia minal mutaghayyir, tidak ada yang stabil hati manusia ini. Terkadang baik, terkadang buruk, terkadang demen, terkadang benci. Makanya cuman penyakitnya kita manusia, kalau sudah kedung percaya, apapun yang kita punya kita kasih. Selapu tebengan. Padahal kata ulama, kalau engkau sudah terlalu percaya kepada manusia dan semua engkau berikan kepadanya, maka bersiaplah untuk engkau mendapatkan pengkhianatan dari mereka. Namun terlalu sadu. Makanya kalau cinta jangan kelewat cinta, bisa jadi dia bakal jadi musuh. Kalaupun kita benci, jangan kelewat benci.
Siapa tahu nanti kita butuh. Makanya Nabi ajarkan, salat alaikum bis sakinah. Berusaha untuk kamu nikmati salatmu itu. Ayo, sekarang kita kaji. Kenapa salat kita belum nikmat? Jawaban pertama, karena hati kita tidak hadir dalam salat. Hati tidak hadir dalam salat. Awak sembahyang, ucapan sembahyang, lagu atin tu pekan nada. Epicentrum mandang pikiran, ada promo ni. Padahal orang salat itu ngadepnya ke siapa? Allah, okay? Kita salat itu sedang berbicaranya sama siapa? Orang salat itu kita langsung berjumpanya, bertatap mukanya sama siapa? Allah. Kalau kita yakini tentang ketuhanan Allah yang kita berjumpa dengannya dalam ibadah kita, maka malu kita untuk tidak menikmati ibadah kita. Maka solatlah dengan menghadirkan hati di dalam solat. Yang kedua, solatlah dengan penuh cinta. Karena setiap apa yang kita lakukan yang didasari dengan cinta pasti akan terasa nikmat. Pasti akan punya rasa indah. Kenapa? Karena kecintaan. Kita dari jauh bela-belain mau datang untuk apa? Pingin jumpa dengan kekasih kita. Orang cinta, dia yang minta ketemu atau dia yang diajak ketemu? Hah? Orang yang benar-benar cinta, orang benar-benar rindu, dia yang ngajak ketemu atau dia nunggu diajak untuk ketemu? Maka dia pasti yang ngajak ketemu. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dia yang menunggu waktu untuk dia datang ke Allah. Mereka yang menunggu waktu untuk bisa jumpa sama Allah. Cuma masalahnya, mana lebih banyak kita datang nunggu waktu atau kita ditunggu waktu? Hei, Besti. Kita nunggu waktu atau kita ditunggu waktu? Dakak meno. Ya Allah. Padahal dalam solat kita solatnya menghadap ke Allah. Yang kita sembah hanya Allah. Mana contohnya? Ayo, kalau orang yang betul solatnya, ibadahnya karena cinta, dia buktikan ucapannya. Pertama, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Arak niki lek dalam solat. Coba baca bareng-bareng. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kata kita ke Allah, ya Allah, aku hadapkan wajahku dengan wajahmu.
Kalau sudah berhadapan wajah kita dengan Allah, kita udah berhadapan seperti ini, maka tidak boleh ada orang yang akan mengganggu kita. Jangan ada orang yang ngegangguin perjumpaan kita. Jangan ada orang yang ngegangguin tentang diri kita. Kenapa? Kita udah bareng sama Allah. Tapi ketika kita sudah bareng sama Allah, kemudian apa yang masuk? Jangan sampai aku termasuk orang-orang yang musyrik, kata kita. Wa ma ana minal musyrikin. Dengan sebab apa? Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Menganggap diri kita dilihat, menganggap diri kita dipandang, menganggap diri kita yang berhak. Maka mohon maaf, bukan wa ma ana minal musyrikin, tapi kita minal musyrikin. Lamun napi, lamun ketika kita saat mengatakan aku hadapkan diriku dengan dirimu ya Allah, kemudian masuk selain Allah dalam hati kita. Ya Allah, Ibu, amun tekaji solatnya secara lebih mendalam, ternyata masih banyak solat kita yang mungkin belum benar menurut agama. Kalaupun ibu-ibu, misal ibu-ibu tahu ada nama wanita lain di hati suaminya, ibu marah enggak? Marah? Masih demele meriap? Ndek? Alura ngelapah ndek? Ketika ada nama wanita lain di hati suaminya, kalau kita tahu. Begitupun Allah. Allah akan cemburu kepada hambanya ketika seorang hamba sedang mengaku diri berhadapan dengannya, kemudian ada nama lain di hati mereka. Itu yang Allah tidak mau. Kan itu pengkhianatan namanya. Kita bapak-bapak, lamun tetau aran dengan mama lain le angan seninan teh berembe kira-kira. Oh, kemate nunin. Karena kita tidak sudi, nggak mau kita, nggak ridho kita. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala, kita udah bilang, aku hadapkan diriku kepadamu ya Allah. Tidak boleh selain Allah itu masuk dalam jiwa kita. Mutlak ini milik Allah. Ibu, kalau ibu ketemu sama gubernur, wali kota, semal dekadu daster bedak kelelek kan? Semal kira-kira? Ndet semal. Ndet semal? Napi kadu ndet terus? Gamis terus parfum terus penampilan bagus ya. Lagu saat menghadap ke Allah ini arak beketuan tuan guru berembe lamun tersembah yang bau denek tebekutang ngongkat. Astagfirullah, cukup isi telekong doang, lain andang pikiran keterus beremberuan ruku sujud. Astagfirullah. Ini ngadep ke Allah loh bu nih, ngadep ke Allah nih. Ya Allah, seperti tadi wali kota, gubernur doang udah keruan pakaian yang kita mau pakai, ini ngadep ke Allah, mai angan beketuan menu. Ya salah. Pertama, ya, ternyata kita menghadap, ngaku diri menghadap, ngaku diri datang ke Allah
dengan membawa alamat yang pas. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi hanifan muslima wa ma ana minal. Kita yang kedua, kita sholat itu kita menyembah. Siapa yang kita sembah? Allah. Apa yang kita persembahkan? Lamun tenyembah berarti arak terjauh nyembah, Ada yang kita setor, ada yang kita serah waktu menyembah. Apa kita bawa menyembah? Hei. Oh, dilanjutin dalam iftitah itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kita bawa nyembah itu apa? Inna salati, sesungguhnya solatku yang ku bawa saat ini dengan segala kekurangan yang aku miliki, wa nusuki, segala macam bentuk ibadahku, puasa, zikir, wirid, sedekah, haji, umroh, bacaan Al-Quran dan sebagainya, wa mahyaya, segala macam bentuk kehidupanku, usahaku, pekerjaanku, daganganku, semuanya, wa mamati, dan begitupun pula kematianku ya Allah, saat ruh keluar dari tubuhku, lillahi rabbil, semuanya aku serahkan hanya untukmu, duhai Allah, Tuhan pencipta alam. Yang kita sembahkan ke Allah solat kita ini. Misalkan pelunggung undang tuan guru maulid, semal de kira-kira beng tiang punti lawas. Ndek de semal? Andai kan lamun punti lawas dia bilang masjid tu ke bercerita wah terus. Semal de beng tiang berkat renggi bi lemas. Ndek semal. Tentu dipilihkan sesuatu yang terbaik, tentu dipilihkan sesuatu yang bagus. Nah, ini kita mau mempersembahkan solat kita ke Allah, mesti lebih bagus. Dendek sembahyang suksa ara-ara. Apa yang kita mau serah ke Allah? Ibadah kita serahin ke Allah, sedekah, zikir, wirid. Artinya apa? Iringi ibadah yang kau punya ada dasarnya apa? Ikhlas. Wa nusuki. Makanya orang-orang yang nusuk itu orang-orang yang masuk nyerahin dirinya ke Allah. Itu arti nusuk. Nusuk itu adalah jalan untuk dia bisa masuk, jalan untuk dia bisa keterima. Nah, ibadah kita jalan untuk bisa keterima ibadah kepada Allah, nusuknya harus ikhlas. Ikhlas. Wa mahyaya, hidup kita nih, apakah hidup yang bergelimangan dengan dosa? Oh tidak. Maka hidup yang sesuai dengan arti hidup yang diberikan oleh yang maha memberikan hidup. Apa sih yang kita punya? Tidak ada. Apa yang kita miliki? Tidak ada. Tapi kan saya punya rumah, Pak. Iya, punya rumah. Tapi kalau kita udah mati, rumah itu tak akan ada guna. Makanya yang kemarin pernah bilang,
Kalau kau diberi minum, silahkan minum airnya, tapi jangan akui gelasnya. Tiang tebeng air minum nih sama panitia. Yang punya gelas siapa? Panitia masjid. Isinya boleh nggak saya minum? Boleh. Silahkan minum airnya, tapi jangan akui gelasnya. Maknanya apa? Silahkan Bapak Ibu terima nikmat Allah, nikmati pemberian Allah, nikmati anugerah Allah, semua yang Allah berikan nikmati, syukuri, tapi jangan pernah akui bahwa itu adalah usahamu. Jangan akui itu milikmu, jangan akui itu sebabmu. Kenapa? Karena dirimu pun bukan milikmu, milik Allah. Diri kita ini bukan milik kita, Pak, milik Allah. Apa yang menyebabkan orang itu selalu sakit hati, merasa sakit ketika apa yang dia merasa punya kemudian tidak ada? Karena kemelekatan hati terhadap benda itu. Terlalu melekat hati kita terhadap apa yang kita jadikan sebagai kepunyaan kita. Contoh ibarat surat, niki surat kertas. Kertas niki ditempel perangko atau materi, kenceng ditempel, melekat dia. Tapi kalau ketika tidak jadi dikirim, ya, atau surat ini perangkonya dicabut dari kertas, kira-kira apa yang terjadi pada kertas itu? Sobek. Begitupun hati. Ketika hati terlalu merasa melekat dengan dunia, ketika dunia ini pergi, yang ada adalah rasa sakit di hati kita. Kemarin kan banjir saudara-saudara kita, nggih. Mudah-mudahan diberi ketabahan oleh Allah. Nggih. Ya Allah. Den banjir le niki? Oh. Hah? Oh, banjir kode-kode, nggih. Nah, Bapak Ibu, ada seorang jamaah kita yang semula hari itu tiang jadwal pengajian juga di Rembige. Oke. Tiang jadwal pengajian leni ke, pas tiang sudah di perjalanan ditelepon, Pak Tuan Guru, ndak jadi kita ngaji. Lah kenapa? Oh, banjir, ini tempat kita ngaji penuh dengan air. Oh, Masya Allah nih dah. Nggih. Ya udah, nggak jadi kita ngaji. Akhirnya malamnya jamaah niki nelpon. Dia bilang apa? Pak Tuan Guru, mungkin ini cara Allah ngingetin kita. Tak rasa nangan tiang. Mungkin ini cara Allah juga ngingetin kami. Mungkin ini cara Allah juga untuk memberikan pelajaran bagi kami. Kenapa Bunda? Dek disampaikan. Ya, seperti pengajiannya kepada guru kemarin, diri kita pun bukan milik kita, semuanya milik Allah. Alhamdulillah Pak Tuan Guru, kalaupun ini pasti yang terbaik menurut Allah. Tuh, tahu nak kemos, timan kebanjiran, sepeda motor lebih hilih, tahun kemos kena, alhamdulillah, mungkin ini yang terbaik menurut Allah. Oh, hebat ibu nih dalam hati dia. Nah, artinya apa? Kalau kita sadar diri tentang hidup ini, tidak akan kita terlalu frustasi, ini jogang lalu mikiran hidup nih Bu. Yang membuat kita banyak merasa susah, terhina itu karena kita merasa memiliki. Nah, itu yang kita persembahkan kepada Allah. Yang ketiga, kita sholat itu pertama tadi apa? Kita sholat harus tahu kepada siapa kita menghadap. Yang kedua, kita sholat harus tahu apa yang kita sembahkan.
Yang ketiga, kita sholat ini mesti tahu bahwa kita sholat itu kita sedang berbicara sama Allah. Kanjakan dengar raos kanca Allah. Mana pembicaraan kita sama Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba baca bareng-bareng. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba hayati, kaji dia Fatihah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang menjadikan alam ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih ya Allah. Tuhan yang maha penyayang, yang tak pernah pandang sayang. Itu Engkau ya Allah. Maliki Yaumiddin. Engkau ya Allah yang menjadi raja, yang menguasai hari kemudian ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, pelunggu ya Allah tempatku menyembah. Pelunggu ya Allah tempatku mohon pertolongan. Engkau ya Allah tempatku menyembah itu. Engkau ya Allah tempatku mohon pertolongan itu. Ketika kita mengatakan engkau, lawan bicara kita berada di mana? Di hadapan kita. Ketika tiang kena sida doang Pak Kaling ke harapan mbe tahun Pak Kaling le julun tiang, lamun tiang muni kena oh iya doang ku harapan iya nombe tahun jauh. Tapi ketika kita mengatakan engkau tempatku menyembah, engkau tempatku mohon pertolongan ya Allah, maka saat itu kita berhadapan sama Allah. Wajahtu wajhiyah. Allah itu dekat. Cuma kenapa kita sedang berhadapan sama Allah mengatakan engkau tempatku menyembah, engkau tempatku mohon pertolongan, namun kenapa masuk pemikiran lain di dalam hati kita? Itulah cara iblis. Padahal kan kita lagi minta sama Allah. Pantas permintaan kita belum nampak. Kenapa? Saat kita minta langsung berpaling. Anda lah muntangkan Pak Kaling. Pak Kaling, sehingga kepeng ada 500 doang lagu nih tuh Pak Kaling nih. Mau tiang kira-kira? Ya bareh dulu. Kenapa? Adabnya yang belum benar. Caranya yang belum pas, betul. Bahkan mohon maaf ada orang bilang begini, coba beda lengan sembahyang aneh, ada yang tembus proposal nuhun. Arak menuk. Kenapa menjadikan sholat sebagai jalan untuk proposal bisa tembus? Kita yang menghinakan ibadah kita, bukan orang. Tapi sebegitu kecil hakikat ibadah itu menurut kita, padahal
kita sedang bareng dengan Allah. Allahu Akbar. Bagaimana? Bisa masuk kira-kira salat ini? Kan momot terus kah? Karena kita belum begitu. Karena kita baru tahu ternyata salat itu kita barengnya sama Allah, bukan yang lain. Minta kepada Allah dengan cara yang benar. Kalau udah tahu yang tiga ini, pertama solat itu kita menghadap, kedua solat itu kita berserah, ketiga solat itu kita dialog, kita komunikasi sama Allah, barulah solat itu kita berserah diri. Mana berserah dirinya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini ngantuk, kina-inaan nih. Ngantuk, Ibu? Ngantuk. Menghayati muya kemomotan, ternyata meni sembahyang kena. Kan kita tahu diri tentang ibadah kita. Ternyata solat saya belum sampai ke situ. Kalau kita tahu solat belum sampai ke situ, alhamdulillah malam ini kita mulai tahu. Paling tidak kalau kita udah mulai tahu, minimal ada peningkatan yang lebih dari ibadah kita. Amin. Mana kita berserahnya dalam ibadah, dalam solat itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Engkau ya Allah, yang maha tinggi, yang pantas aku puji. Engkau ya Allah. Ibarat kata kita udah nyerah, berada pada titik pasrah, nol, kosong, tak ada yang kita punya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang tinggi engkau itu engkau, yang tinggi itu engkau ya Allah, yang kupuji itu engkau ya Allah, yang pantas semuanya itu engkau ya Allah. Aku zero, kosong semua kita. Suara nih, suara Zainul Huda nih bisa ngomong. Allah punya sifat kalam, makanya kita punya suara. Kita bisa melihat, Allah bersifat basor. Kita mendengar, Allah bersifat sama. Kita hidup, Allah hayat. Mana yang dari kita? Tidak ada, kosong. Makanya kita pulang ke Allah, kosong, tak ada yang kita bawa. Ibu-ibu timaluik mas pelungguh, amun wah mati, dicabut itu mas. Ya kadun lalu midang si semamang. Oh ya Allah, tak ada yang kita punya bu, tidak ada yang kita punya. Jangan sombong dengan ibadah, jangan angkuh dengan ibadah. Solat, pantas Nabi katakan, fa'alikum bisakinah, hayati solat yang kamu lakukan itu. Makanya Nabi katakan, sallu solatan muwaddi', jadikan solatmu seperti solat yang terakhir. Kenapa solat terakhir? Agar muncul keinginan, cita-cita, himmah yang kuat dalam hatinya untuk mencapai kekhusyuan nikmat dalam solat itu. Seolah-olah sehabis solat saya akan mati. Makanya sallu salatan muwaddi', solat seperti ibarat itu adalah solat yang terakhir. Kenapa? Karena jamaah, kalau orang sudah masuk hakikat pada solatnya ini, tenang hidupnya. Dia enggak perlu risau dengan urusan hidup, ndak nak pikir yang lalu.
Orang mau demen apa enggak terserah, enggak ngaruh. Kan sekarang ini yang bikin kita banyak penyakit, yang sering buat kita sakit itu cuma 2 kalimat, Bu. Orang bilang dan kata orang. Ya hampir teluik sakit otak, den bele mangan, den nenek tedem, gara-gara apa? Orang bilang dan kata orang. Maka dia menit tedem hari udah semama. Kakak kelelah kepikiran unin dengan nu. Kata orang. Solah semama lalu ngojek. Pas pulang ngojek kapan kena semama? Dia apa sih dengan ngonceng bebalu one kan. Ya, saya kena mana? Angka iya unin dengan orang Yang buat kita susah itu yang 2 ini. Betul deh, Bu? Agak menini moko, dia kata dengan honin dengan. Orang bilang dan kata orang. Kita bisa berhasil, bisa sukses bukan dengan sebab kata orang. Yo, tiang lamun kepikiran honin dengan. Aduh. Akaya pemoko nih, moko-moko sipit tenahan. Lagu datang pikiran. Kenapa kita harus pikirkan orang bilang dan kata orang itu? Karena apa? Tidak mungkin kita akan dicintai oleh manusia seluruhnya. Tidak mungkin. Jangankan kita, Rasulullah doang, berdarah dosa, lain gagah, hidungnya mancung, alisnya jeririt. Ya Allah, munita kan? Lain tak jeweh, terus irung bedalem. Nenek kaji. Wajar kalau banyak orang yang nggak senang sama kita. Cuma kita akan bisa berhasil, sukses, bahagia dengan 2 hal. Kata kita dan kata Allah. Kata Allah. Akak nenek dengar mana-mana ibu. Yang penting kita yakin sama Allah. Yang penting kita yakin tauhid kita kuat. Makanya kata ulama, la tu'ti wa'dan wa anta sa'idun wa la tattakhiz kiraran wa anta hazinun wa la tarud wa anta ghadabun. Yang pertama, la tu'ti wa'dan wa anta sa'idun. Jangan sekali-kali kamu berjanji di saat kamu sedang bahagia. Karena kamu tidak akan sadar dengan apa yang kamu ucap. Pokok lamun yang kan senang ya selaput terjanji itu. Karena kita lagi senang, kita lagi bahagia, kita lagi ada maunya. Tidak ada yang sulit. Jangan suka berjanji. Maka ucaplah insya. Makanya kalau kita kalau orang nelpon, menyila, apa ngundang, kalau memang bisa insya Allah. Tidak pernah kita katakan iya. Insya. Lagu lamun insya Allah sasak je kan beda nih. Benar bebo? Amun insyaallah bagi kembar berembe. Ya. Yang kedua, la tattakhiz qiraran wa anta khazinun. Jangan kamu mengambil keputusan di saat kamu sedang sedih. Di saat kamu sedang banyak masalah, jangan mengambil keputusan. Salah doang jari. Kalaupun kita lagi gudah gulana, lagi nggak stabil, jangan mutuskan permasalahan. Wudhu dulu, wudhu, sholat, tunggu hati kita tenang dulu. Ini kejukan panas, mutusin masalah. Apa ongkat? Nek, pokok ceang, 2 ceang, 3 ceang. Nauzubillah, ndek karena pikiran lamun jadi bebalu arak ke kanggo. Astagfirullah. Ya.
Jangan mutusin masalah itu saat kau lagi sedih, saat kau lagi banyak masalah. Cuma kita bapak-bapak nih, mohon maaf nggih, makanya akal laki-laki itu 99% dikasih oleh Allah. Tapi kalau akalnya perempuan cuma 1 dikasih oleh Allah. Makanya perempuan kalau ada masalah singkat mikirnya, ceang. Astagfirullah. Hatong kejokina ke, astagfirullah. Tapi kalau kita yang laki panjang mikir. Makanya jangan mutusin sesuatu ketika lagi banyak masalah, lagi sedih. Jangan. Yang ketiga, wala tarut wa anta ghadab. Jangan sekali-kali kamu membalas ketika kamu sedang marah. Dendek balas dengan lamun kenyekan tesilin. Tunggu selesai reda amarah. Ada pengajian hadir, pengajian. Pulang ngaji, coba niat membalas. Cuman yang ada astagfirullah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Itu yang luar biasa. Paham Ibu? Nih, tegal satu nih Ibu-ibu. Pertama dendek girang berjanji. Kenjekan tersenang. Dendek pokok apa-apa jauh bayari. Oh, yang kan senang. Selapuk ya kelepon ya pecel serebuk bih sadik dengan maka bermasalah pecel sepiran bih tersebut. Tentu iya, oh semua disebut lagi pas lagi punya masalah. Makanya biasa-biasa. Yang kedua, jangan mengambil keputusan ketika kita lagi sedih dan gundah gulana. Yang ketiga, jangan membalas keburukan seseorang ketika kita sedang marah. Tunggu dulu, isi dengan ibadah, maka hilang amarah itu. Yang ada adalah hikmah. Nah, ini hikmah daripada sholat itu. Barulah kita masuk pada tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sudah kita bisa masuk yang tadi itu, maka sholat inilah yang akan menghindarkan kita dari berbuat dosa dan kemungkaran. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Nggih. Allah bimbing kita dengan cahaya iman, Allah bimbing kita dengan istiqomah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita min ibadiyas salihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil ahwalana ila sil hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.